setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Selamat pagi semua, jumpa lagi dengan kami di Renungan Harian SMGM Channel. Hari ini hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, yang akan membawakan renungan Suster Maria Evangelina PRN dengan tema diutus memberitakan kerajaan Allah dengan sukacita dan kerendahan hati. Sahabat-sahabatku, selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makan dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
diutus memberitakan kerajaan Allah dengan sukacita dan kerendahan hati. Saudara-saudari, sahabat hamba Allah Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1-12 yang berkisah tentang Yesus mengutus 70 muridnya pergi berdua-dua ke kota-kota yang hendak ia datangi. Mereka diutus bukan sebagai orang besar, bukan juga sebagai tokoh penting, melainkan sebagai hamba-hamba sederhana yang membawa kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Yesus memberi mereka pesan yang sangat mendalam. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ini menjadi panggilan bagi kita umat beriman untuk menjadi pewarta Injil bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam hidup yang mencerminkan kasih, sukacita, dan kerendahan hati. Saudara-saudari, sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga mengingatkan bahwa para murid akan dihadapkan dengan penolakan dan juga tantangan. Namun mereka tidak diutus untuk mencari kehormatan, melainkan untuk melayani. Mereka tidak membawa bekal yang banyak, karena yang mereka andalkan bukan kekuatan manusia, tetapi penyertaan Tuhan itu sendiri. Ketika para murid kembali dengan sukacita karena berhasil mengusir roh jahat, Yesus menegaskan kepada mereka, "Namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Artinya, keberhasilan bukanlah tujuan akhir, melainkan hubungan yang intim dan setia kepada Allah yang menjadi sumber sukacita sejati. Apakah kita sudah menjadi saksi kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita mewartakan kabar sukacita dengan rendah hati, ataukah kita mencari pengakuan dan pujian? Apakah kita tetap bersukacita meskipun pelayanan atau hidup kita tidak berjalan sesuai harapan? Tuhan Yesus, utuslah kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Ajarkan kami untuk bersukacita dalam Engkau dan untuk melayani. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kehadiran kerajaan-Mu. Amin. Kami ucapkan buat Suster Maria Evangelina PRR yang sudah membawakan renungan pada hari ini. Semoga dengan renungan dari Suster, iman kita ditambahkan. Sampai jumpa di renungan harian berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh